Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita telah memasuki Minggu Advent yang ketiga dengan tema sukacita. Biarlah sukacita senantiasa mewarnai kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus, sebagai orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Kristus. Mari kita bersama-sama menyatakan sukacita kita dengan kita mau menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 54. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Putri Sion soraklah, nyanyilah Yerusalem, sambut dia anak Daud. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Putri Sion soraklah, nyanyilah Yerusalem, sambut dia anak Daud, pemberi damai sejahtera. Putri Sion soraklah, nyanyilah Yerusalem. Putri Sion, bangunlah, sambut Yesus penebus, sembah dia dan sujud, nyanyikanlah pujian. Putri Sion soraklah, sambut Yesus penebus. Mari kita berdoa dan kita mau mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, hati kami penuh dengan sukacita saat kami memasuki ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersukacita karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang baik. Engkau senantiasa mengasihi kami dan Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami bersukacita karena kami mau menyambut kedatangan-Mu di dalam hidup kami hari ini, setiap hari Tuhan. Kami mau bersukacita karena kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah kita, saudara-saudara yang kekasih, pada pagi hari ini, hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini ambil dari Matius pasal 9 ayat 12 dan 13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus mendengarnya, dia berkata kepada mereka, orang sehat tidak memerlukan tabib, melainkan yang sakit.
Jadi pergilah dan pelajarilah apa yang dimaksud dengan hal ini. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan kurban, karena aku datang tidak untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa ke dalam pertobatan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menegaskan kepada kita, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia menghendaki belas kasihan. Tuhan lebih suka kepada belas kasihan dan bukan kurban. Karena belas kasihan itu datang dari hati yang penuh dengan kasih, hati yang peduli. Tuhan Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa ke dalam pertobatan. Inilah hati kasih Yesus kepada kita. Belas kasihan kudus, belas kasihan yang tertinggi. Bahwa supaya orang berdosa boleh diselamatkan, boleh bertobat, boleh meninggalkan jalan-jalannya. Dan kita yang telah menerima belas kasihan Tuhan, boleh menyerahkan hidup kita menjadi milik Tuhan seutuhnya, hidup bagi Tuhan. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 188, ayat 1 dan ayat yang ketiga. Aku milikmu ya Yesus Tuhan, ku dengar suaramu. Ya Yesus Tuhan, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku, raih ya Tuhan, dekat pada salibmu. Raih daku, raih padamu Tuhan, di sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Tuhanku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku, raih ya Tuhan, dekat pada salibmu. Raih daku, raih padamu Tuhan, ke sisimu Tuhanku. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama membaca dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat 56. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Saya akan memimpin pembacaan kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian juga boleh membaca di tempat kita masing-masing. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56, nyanyian pujian Maria. Kata Maria, jiwaku mengagungkan Tuhan, dan rohku bersukaria karena Elohim juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan keadaan hambanya yang hina. Sebab sesungguhnya sejak sekarang seluruh bangsa akan menyebut aku berbahagia. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan hal-hal yang besar bagiku, dan kuduslah namanya. Dan rahmat-Nya dari generasi ke generasi bagi mereka yang hormat akan Dia.
Dia menunjukkan kekuatan dengan tangannya, dia mencerai-beraikan orang-orang yang sombong hatinya. Dia menurunkan penguasa-penguasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia memuaskan orang-orang yang lapar dengan hal-hal yang baik dan menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmat-Nya yang telah Dia ucapkan kepada leluhur kita, kepada Abraham dan keturunannya sampai selamanya. Dan Maria tinggal bersamanya kira-kira 3 bulan, lalu ia kembali ke rumahnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maria memuji Tuhan dengan sukacita. Maria sendiri takjub akan perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah mengira bahwa rahimnya akan mengandung Sang Juru Selamat dan melahirkan Sang Juru Selamat ke dalam dunia. Bagi seorang Maria, bagi seorang manusia, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi dan hanya mungkin dilakukan oleh karena Tuhan dan hanya perbuatan Tuhan sendiri. Saudara, Maria bersukacita karena perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan mengangkat dia, meninggikan dia, menaruh perkenanan kepadanya. Saudara, kalau kita melihat kehidupan kita, pasti kita juga akan bersukacita seperti Maria. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan. Tuhan baik kepada Maria dan melakukan perkara yang besar. Tuhan juga baik kepada kita dan kalau kita boleh mendaftarkan, ada banyak perkara besar yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjadi orang yang penuh dengan hati yang mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lebih jauh merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita kembali memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, Ku bersyukur Bapa. Sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan, pujian dan pengagungan kita, syukur kita, karena banyak perbuatan Tuhan, keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur. Amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dengan hati mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kita mau menyembah Dia. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Begitu indah Engkau dalam hidupku. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Biarlah hati kita senantiasa boleh dipenuhi dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-9. Ada dua perikop yang akan kita baca. Yang pertama adalah Matius 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13 dan Matius 9 ayat 35 sampai 38. Shine akan memimpin pembacaan bagi kita Matius 9 ayat 9 sampai 13, lalu dilanjutkan ayat 35 sampai 38. Ya. Silakan Shine. Baik, saya akan membacakan Matius 9 ayat 9 sampai 13 terlebih dahulu. Sementara berjalan melewati tempat itu, Yesus melihat seorang bernama Matius sedang duduk di rumah cukai. Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka bangunlah Matius dan mengikuti dia. Ketika Yesus duduk di sehidangan di dalam sebuah rumah, banyak pemungut cukai dan orang berdosa datang ke mereka, duduk sehidangan bersama dia dan murid-muridnya. Ketika orang-orang Farisi melihat itu, mereka berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu duduk sehidangan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa?" Ketika Yesus mendengarnya, dia berkata kepada mereka, "Orang sehat tidak membutuhkan tabib, melainkan yang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah apa yang dimaksud dengan hal ini. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan kurban."
Karena aku datang tidak untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa ke dalam pertobatan. Baik, sekarang lanjut ayat berapa ya? Oke. Ayat 35 sampai 38. Oke. Berikutnya saya akan membacakan ayat 35 sampai 38. Lalu Yesus pergi mengelilingi semua kota dan desa. Dia mengajar di dalam sinagoga-sinagoga mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan mereka. Ketika melihat orang banyak itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan terhadap mereka. Karena mereka itu lelah dan terserak seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka dia berkata kepada para muridnya, sesungguhnya tuaian itu banyak, tetapi para pekerjanya sedikit. Oleh karena itu, mintalah agar tuan pemilik tuaian mengirimkan para pekerja ke dalam tuaiannya. Baik. Selesai. Terima kasih, Shine. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bagi kita yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terpujilah Engkau, firman-Mu begitu indah bagi kami. Kiranya firman-Mu senantiasa menjadi harta di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami senantiasa boleh selaras dengan kehendak Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Berkatilah perenungan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema dari firman Tuhan tema dari perenungan firman Tuhan yang saya ambil untuk kita pada pagi hari ini berdasarkan perikop yang sudah kita baca tadi adalah Tuhan menghendaki belas kasihan. Sesuai dengan dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 9. Yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan kurban. Karena aku datang untuk memanggil orang berdosa kepada pertobatan. Di dalam masa Advent ini, masa penantian ini, kita mau merenungkan apa maksud Tuhan datang ke dalam dunia ini. Dengan kedatangannya yang pertama, dengan adanya Natal yang sebentar lagi akan kita peringati. Mengapa Tuhan melakukannya? Mengapa dia datang? Dia datang karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia datang karena hatinya berbelas kasihan kepada kita manusia celaka, manusia berdosa ini. Dan dia mau supaya kita bertobat dan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa artinya belas kasihan? Kalau saya lihat di kamus, di situ dikatakan belas kasihan itu artinya menderita bersama. Menderita bersama, yaitu perasaan yang timbul ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan orang lain dan merasa termotivasi untuk mengangkat penderitaan itu. Jadi belas kasihan itu bukan sekedar simpati atau empati, ya. Kalau simpati atau empati hanya sampai di perasaan kita, aduh kasihan ya, kasihan terhadap penderitaan orang lain, hanya sampai di situ. Tetapi kalau belas kasihan itu, ya, ketika dia melihat penderitaan orang lain, hatinya turut menderita, lalu dia tergerak untuk mengangkat penderitaan itu. Dan dia melakukan sesuatu untuk melepaskan orang itu dari penderitaannya. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita renungkan, Bapak Ibu. Yang pertama, musuh dari belas kasihan. Musuh dari belas kasihan di sini saya tulis ada 4. Ya. Yang pertama adalah kesombongan. Dalam teks kita
di dalam Matius pasal 9 ayat 9 dan seterusnya ya sampai ayat 13. Di situ kita diperhadapkan dengan beberapa tokoh, yaitu Tuhan Yesus, para murid, pemungut cukai, orang berdosa, dan juga orang-orang Farisi. Ketika Tuhan Yesus makan dengan orang pemungut cukai, orang-orang yang dikatakan sebagai orang berdosa, ya, orang yang bukan orang baik-baik di dalam masyarakat. Orang Farisi itu mereka berkata apa? Ya, ayat 11. Dan orang-orang Farisi setelah melihat itu, mereka berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu duduk makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa?" Kita lihat di sini ya, dengan kalimat ini ada kesombongan di situ. Kesombongan orang Farisi terhadap orang-orang lain yang dianggap sampah masyarakat, pemungut cukai. Pemungut cukai itu kan terkenal korup. Kita ingat Sakeus ya. Dan orang-orang yang berdosa lainnya, mungkin ada PSK di situ mungkin ya. Orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Bukan orang terhormat. Apalagi orang yang rohani, dikatakan begitu ya. Jadi, saudara, ketika hati itu ada kesombongan, ada sikap hati, saya lebih suci daripada kamu, itu akan menjadi penghalang, menjadi musuh terhadap belas kasihan. Orang yang sombong tidak bisa mempunyai hati yang berbelas kasihan. Karena dia memandang rendah orang lain. Walaupun orang lain itu berkekurangan. Walaupun dia melihat orang lain itu perlu ditolong, perlu diperbaiki hidupnya. Kalau kesombongan ada di dalam hati kita, kita tidak akan bisa menunjukkan belas kasihan. Kita akan membiarkan orang lain terpuruk di dalam keadaannya yang tidak baik. Yang kedua, Bapak Ibu, musuh dari belas kasihan adalah egoisme. Egoisme artinya pementingan diri sendiri. Ya jelas. Orang yang berbelas kasihan itu dia menunjukkan bahwa orang lain itu lebih penting dari dirinya. Orang lain susah, saya mau tolong. Itu orang yang punya belas kasihan. Tetapi kalau ada egoisme, ada pementingan diri sendiri, maka dia tidak akan mengulurkan tangannya untuk memberikan belas kasihan dan mengangkat orang lain dari keterpurukannya. Biarin aja, yang penting saya happy. Yang penting saya. Diri saya ini bagaimana? Saya berhak bahagia. Saya berhak untuk happy. Ketika kita mementingkan diri kita sendiri, kita masuk ke dalam egoisme dan kita tidak bisa menunjukkan belas kasihan. Di dalam egoisme ini juga sebenarnya ada apa? Mengasihani diri sendiri. Ya. Mengasihani diri sendiri, self pity, itu adalah bentuk lain dari egoisme. Kenapa? Karena di dalam self pity yang menjadi sentral adalah diri sendiri. Saya. Aduh, saya ini malang. Aduh, saya ini sial. Aduh, saya ini susah. Ya. Ketika kita merasa diri, ya, di tengah masalah kita merasa diri kita sebagai korban, victim, ya, kita tidak akan bisa mempunyai hati yang menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Karena kita akan mencari cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Musuh belas kasihan yang ketiga adalah materialisme. Ya. Di dalam terjemahan lain dipakai kata persembahan. Ya. Tuhan Yesus katakan, aku lebih menyukai belas kasihan daripada atau ketimbang persembahan. Tetapi itu di ayat 13 ya. Tapi terjemahan yang paling tepat saya rasa adalah kurban. Ya, karena dalam bahasa Inggris juga dipakai kata sacrifice. Kurban. Tuhan Yesus berkata, aku menghendaki belas kasihan daripada kurban.
daripada sacrifice. Ini menunjukkan kurban ini menunjukkan apa? Persembahan ini menunjuk kepada apa? Materi, ya kan? Ada orang yang memberikan persembahan, memberikan kurban dengan uang. Ada orang yang memberikan persembahan, memberikan kurban dengan hewan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku lebih mementingkan belas kasihan. Kenapa? Karena belas kasihan itu lahir dari hati. Ketika ada belas kasihan, di situ ada hati yang murni. Tetapi persembahan, kurban, belum tentu bisa lahir dari hati. Kalau orang punya hati, pasti dia akan memberi persembahan. Kalau orang yang punya hati mengasihi, pasti dia akan berkorban. Tetapi orang yang memberikan persembahan, orang yang memberikan kurban, belum tentu itu lahir dari hati yang mengasihi. Karena apa? Karena bisa jadi persembahan atau kurbannya itu dalam rangka apa? Menyogok, ya kan? Menyogok Tuhan. Kasih persembahan yang banyak supaya sogok Tuhan, supaya Tuhan berkati saya, supaya Tuhan lancarkan usaha saya, supaya Tuhan senang sama saya, supaya dosa-dosa saya bisa diampuni. Jadi itu pusatnya kepada apa? Materi. Materialisme itu adalah musuh dari belas kasihan. Ketika kita menghargai segala sesuatu dengan materi, kita menjadi orang yang tidak memiliki belas kasihan. Segala sesuatu diukur dengan uang, dengan harta, dengan benda. Musuh belas kasihan yang berikut adalah apa, saudara? Kepahitan. Saya mau katakan di sini, orang Farisi ini, ya, di dalam pembacaan kita, Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Ketika orang Farisi berkata kepada para murid, kenapa gurumu itu kok bergaulnya sama orang berdosa? Tadi kita melihat di situ ada kesombongan, tetapi sebenarnya di situ juga ada satu kepahitan. Ya, roh kesombongan di belakangnya itu ada roh kepahitan. Roh kesombongan itu adalah anak buah dari roh kepahitan. Roh kesombongan itu menutupi roh kepahitan. Supaya roh kepahitan ini dia tidak kelihatan. Orang lihatnya sombong. Jadi saudara, kalau di mana ada orangnya itu adalah siapa? Itu adalah roh kepahitan. Nah, orang Farisi ini punya kepahitan kepada Yesus, kita bisa katakan. Kenapa? Ya, Yesus orang terkenal. Ya, Yesus orang terkenal. Ya. Nah, banyak yang mengikuti dia. Banyak yang mengeluh-elukan dia. Kemana dia pergi orang ikut. Orang Farisi ini siapa? Ini rohaniwan. Ya. Rohaniwan, ahli kitab, hari-hari di bait suci. Tapi orang lebih suka kepada Yesus. Yesus lebih banyak pengikutnya daripada mereka. Jadi ketika berkata mereka, orang Farisi ini bilang, kenapa gurumu duduk sama orang berdosa? Itu sebenarnya penghinaan. Ya, penghinaan. Katanya orang terkenal. Ya, katanya orang terkenal. Bergaulnya sama orang-orang kayak gitu. Ya. Ada iri hati sebenarnya yang dimiliki oleh orang Farisi ini kepada Yesus pada waktu itu. Ya. Bapak Ibu, kita harus berhati-hati ya dengan roh kepahitan ini. Ya, jadi saya ulangi untuk poin yang terakhir yang soal kepahitan, ya. Jadi kalau kita mempunyai hati kepahitan, ya, kepahitan kepada orang lain, kepahitan kepada keadaan kehidupan kita, kepahitan kepada diri kita sendiri, bahkan ada orang yang mempunyai kepahitan kepada Tuhan, maka belas kasihan itu tidak akan ada di dalam hati kita.
belas kasihan, roh kepahitan itu menjadi musuh terhadap belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat poin yang kedua yang berikut, keunggulan dari belas kasihan. Belas kasihan memanusiakan sesama. Ketika kita mempunyai hati yang berbelas kasihan, maka kita memanusiakan orang. Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Dengan itu Tuhan mengangkat derajat mereka sebagai manusia. Belas kasihan mendatangkan damai sejahtera. Oh jelas, karena ada hati kasih di situ. Tetapi sebaliknya kepahitan, egoisme, ya, itu tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Belas kasihan mendorong perbuatan baik. Jelas, ketika kita memiliki hati yang berbelas kasihan, pasti kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sebaliknya, kita ingat tadi musuh belas kasihan ya, kepahitan, ya, egoisme, materialisme, kesombongan, ya. Itu semua tidak akan menghasilkan atau tidak akan mendorong terjadinya munculnya perbuatan-perbuatan baik. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat gambar selanjutnya ini. Ini adalah foto seorang ibu bernama Anja dan seorang anak Nigeria. Ibu Anya ini adalah seorang aktivis kemanusiaan di Nigeria. Dia bekerja di satu lembaga kemanusiaan di sana sejak tahun 2012. Nah, foto yang kita lihat ini, yang di sebelah kiri, itu tahun 2016. Ketika dia berjongkok dan memberi minum seorang anak. Anak itu bernama Aqua Ibom. Kita lihat anak itu begitu kurus, kurang gizi. Di Nigeria, anak-anak yang kurus, kering, kurang gizi seperti itu ditelantarkan bahkan dibuang karena dianggap sebagai tukang sihir. Jadi Ibu Anya ini dengan lembaga kemanusiaannya bekerja di Nigeria untuk menjangkau anak-anak yang dicap sebagai tukang sihir. Padahal mereka ini dalam keadaan kurang gizi. Dan ini foto tahun 2016 dan ini sangat viral pada waktu itu. Dan sekarang foto yang kedua kita lihat setelah, jadi waktu Ibu Anya itu dia memberi minum, dia pun sudah pesimis. Anak ini pasti akan mati. Setelah dia beri minum, dia beri nama anak itu Hope, artinya pengharapan. Lalu dia bawa anak itu ke rumah sakit. Dalam perjalanan pun dia tidak yakin bahwa anak ini akan hidup. Tapi dia berkata, saya beri nama dia Hope. Saya mau berharap bahwa dia bisa tetap hidup, walaupun saya tidak yakin. Dan kalaupun dia mati harus dengan punya nama. Dan dia bawa anak ini ke rumah sakit, dirawat, lalu kemudian dia bawa anak ini ke negaranya dan dia asuh. Ya. Dan kita lihat gambar di sebelah kanan itu adalah beberapa tahun kemudian ya, setelah Hope dirawat oleh Anya dengan kasih sayang, dia udah gemuk, sehat ya. Tahun 2022 ini Hope dibawa kembali ke negaranya, dipertemukan dengan ayahnya. Tetapi karena situasi dan kondisi yang sangat tidak memungkinkan, Hope tidak bisa tinggal dengan ayahnya, dengan keluarganya di sana. Hope tetap tinggal dengan Anya dan keluarganya, keluarga angkatnya. Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini ketika kita mempunyai hati berbelas kasihan. Belas
kasihan itu akan mendorong kita untuk memanusiakan orang, untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk mengadakan pemulihan-pemulihan, seperti yang dilakukan oleh Ibu Anya terhadap Hope ini. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang percaya harus memiliki belas kasihan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Kristus adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Dalam Matius 9 ayat 36 tadi kita sudah membaca. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus melihat orang-orang yang mengikuti dia itu, kerumunan itu, mereka itu lelah, terserak, dikatakan di dalam Matius pasal 9 ayat 36. Ya. Mereka itu lelah, terserak, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ayat ini menjelaskan dengan tegas kepada kita. Hati Yesus adalah hati belas kasihan. Kalau kita adalah orang-orang yang mengikuti Yesus, maka kita harus memiliki hati yang mempunyai belas kasihan. Tentunya kita sendiri pun terlebih dahulu harus dipulihkan hati kita, ya. Harus dilepaskan dari kepahitan, harus dilepaskan dari pementingan diri sendiri, harus dilepaskan daripada materialisme, harus dilepaskan daripada kesombongan, harus dilepaskan dari rasa mengasihani diri sendiri, ya. Kita harus dipulihkan dulu oleh Yesus. Baru hati Yesus yang penuh belas kasihan itu bisa kita miliki. Orang percaya harus memiliki belas kasihan. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi penting kita terlebih dahulu terima belas kasihan Tuhan. Penting kita terlebih dahulu dipulihkan oleh Tuhan. Ada perbedaan antara orang yang mengenal Kristus dan orang yang hidup di dalam Kristus. Bisa saja kita menjadi orang Kristen, kita ini mengenal Kristus, tetapi kita belum hidup di dalam Kristus. Bisa saja kita adalah orang Kristen, tetapi kita belum hidup di dalam Kristus. Kalau kita orang Kristen belum hidup di dalam Kristus, kita belum dipulihkan, kita belum tahu mengalami bagaimana kita ini menerima belas kasihan Tuhan, kita tidak bisa memiliki hati yang berbelas kasihan. Beberapa tahun yang lalu, kami melayani satu keluarga di mana bapak rumah tangga ini terkena stroke. Bapak rumah tangga ini terkena stroke sampai 3 kali. Dan kali ketiga bapak rumah tangga ini ya hanya bisa berbaring di tempat tidur. Selama 7 tahun sampai badannya kurus kering, tinggal tulang berbalut kulit. Permisi tenggorokannya sudah dilubangi supaya makanan itu dimasukkan melalui selang. Dan setiap 5 menit harus disedot lendir dari tenggorokannya supaya dia jangan mati tersedak oleh lendirnya sendiri. Istri dan anak-anaknya merawat dia. Semasa kehidupannya, semasa dia masih, ketika dia sakit kan dia masih bisa berjalan, dia mendatangkan banyak kepahitan kepada keluarganya. Anak laki-lakinya melayani dia, membersihkan badannya, menjagai dia. Tetapi anaknya dipenuhi kepahitan kepada bapaknya. Anak ini melayani orang tuanya, tetapi sama sekali tidak berbicara. Karena apa? Karena ada kepahitan. Pelayanan yang diberikan bukan karena belas kasihan. Pelayanan yang diberikan adalah karena keharusan saja.
tapi tidak ada belas kasihan. Bapak Ibu, sedih sekali kalau kita melihat kondisi seperti ini yang terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen. Kita adalah orang-orang Kristen, tetapi kita belum tentu hidup di dalam Kristus. Kalau kita hidup di dalam Kristus, kita sudah hidup di dalam Kristus. Kita sudah tahu rasanya bagaimana Tuhan mengampuni kita. Kita sudah tahu rasanya bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Sehingga kita boleh diangkat, sehingga kita boleh dipulihkan, kita boleh ditebus, menerima pengampunan dosa, menerima hidup kekal dari Tuhan. Kalau kita sudah tahu rasanya dikasihani oleh Tuhan, baru di situ kita bisa timbul hati kasih kepada orang. Kita hanya bisa memiliki hati belas kasihan kalau kita sudah tahu rasanya menerima belas kasihan Tuhan. Sama seperti orang yang telah dilepaskan dari hutangnya. Tapi kalau orang lupa bahwa hutangnya sudah dihapuskan, dia akan berbuat jahat kepada sesamanya. Roma 4 ayat 8 dan ayat 5, pasal 5 ayat 8b mengatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita harus ingat ayat ini baik-baik, Bapak Ibu. Sungguh berbahagia kita yang kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan kepada kita oleh karena darah Kristus. Sungguh berbahagia kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau kita tunggu orang baik sama kita, baru kita baik sama dia, itu bukan belas kasihan. Belas kasihan itu telah ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita ketika apa? Kita masih belum tahu baik kepada Tuhan. Kita masih belum tahu menyenangkan hati Tuhan, kita masih jahat. Tuhan sudah jatuh hati sama kita. Tuhan sudah melakukan kebaikan untuk kita. Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Bapak Ibu, ini ada satu hamba Tuhan, Matthew Henry, yang hidup lahir tahun 1662 sampai 1714. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa di Inggris. Dia mengatakan, ia, Yesus, tergerak oleh belas kasihan terhadap mereka. Bukan pada kondisi sementara seperti ia mengasihani orang buta dan lumpuh dan sakit, melainkan pada kondisi spiritual mereka. Ia prihatin melihat mereka bebal dan sembrono dan hampir binasa karena tidak memiliki visi. Belas kasihan Kristen yang terutama adalah belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Itulah yang ada pada Kristus. Saudara, Tuhan memang tersentuh. Tuhan memang berbelas kasihan kepada orang-orang yang sakit, ya, terhadap penderitaan fisik manusia. Tetapi lebih daripada itu, Matthew Henry mengatakan, dia berbelas kasihan kepada jiwa mereka, kepada kondisi spiritual mereka, karena mereka hampir binasa. Ini adalah belas kasihan yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Ya. Belas kasihan itu bukan hanya belas kasihan Kristen, tidak boleh berhenti dari sekedar memberikan sumbangan bantuan bencana alam, memberikan bantuan sumbangan sembako, materi. Belas kasihan Kristen adalah belas kasihan terhadap kondisi jiwa manusia. Karena itulah belas kasihan Tuhan pertama-tama dan yang terutama untuk kita. Jiwa-jiwa tidak boleh binasa, harus diselamatkan. Ya. Kita lihat Bapak Ibu dalamnya belas kasih Yesus. Di dalam pasal 9 ayat 36 Matius, di situ dikatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kata belas kasihan dalam bahasa Yunani itu mengacu kepada usus. Usus artinya apa? Itu organ di dalam, ya.
organ dalam yang sangat penting. Letaknya itu di dalam. Sehingga makna dari belas kasihan itu adalah sikap hati yang berempati dan itu sangat mendalam. Di dalam hati yang sangat mendalam. Itu istilahnya kalau orang Indonesia itu kan sampai ke sumsum, begitu ya. Sampai ke sumsum kalau orang kalau orang Ibrani itu sampai ke usus, sampai ke ginjal ya. Dia pakai kata-kata itu untuk menyatakan itu sangat mendalam. Seperti itulah belas kasihan Yesus ya kepada orang banyak. Matius 8 ayat 17 mengatakan, sehingga genaplah firman yang dikatakan Nabi Yesaya, dialah yang mengambil kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Jadi belas kasihan Yesus itu bukan cuma perasaan, tapi penderitaan kita. Ya, Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Jadi kita lihat betapa dalamnya belas kasihan Yesus itu. Dia bukan cuma ikut merasa sedih, ikut merasa menderita, tetapi dia mengambil penderitaan itu, dia taruh kepada dirinya, dia tanggung. Ya, dia tanggung segala penyakit kita, segala kelemahan kita, segala susah kita, dia tanggung. Dia taruh kepada dirinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah keadaanmu saat ini? Bagaimanakah keadaanmu saudara? Saudara yang hadir saat ini maupun saudara yang mengikuti via YouTube. Saudara, apakah engkau sedang menderita? Apakah engkau sedang sakit? Apakah engkau sedang susah? Jangan lupakan Yesus. Apakah engkau sedang tawar hati, engkau tidak bisa melihat pengharapan bagi dirimu, bagi hidupmu? Lihat kepada Yesus. Yesus saat ini sedang memandangmu dengan belas kasihan. Dan semua penderitaanmu itu, dia taruh kepada dirinya. Dia mengambilnya. Dia mengambil dan dia menanggungnya di dalam dirinya. Ini adalah saat di mana engkau harus datang kepada Yesus. Hari ini adalah Yesus memanggilmu. Dan Yesus mau melepaskanmu dari semua itu. Dan memulihkan luka-luka hatimu dan mengisi dengan belas kasihannya. Supaya engkau bisa bangkit, diubahkan, dan engkau bisa menjadi orang yang mempunyai hati yang berbelas kasihan. Memiliki hati dengan belas kasih kudus. Ya. Belas kasih kudus itu akan menggerakkan kita. Bukan hanya untuk menolong orang, berbuat baik kepada orang, menyembuhkan orang, menghapus air matanya. Tapi belas kasihan kudus itu menggerakkan kita untuk memberitakan Injil, untuk mencari jiwa. Sama seperti Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini untuk mencari saudara dan saya. Ingat, tadi kita membaca, Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memanggil orang berdosa kepada pertobatan. Matius 9, 36, 38. Mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Saudara kita yang dikasihi Tuhan, lihatlah sekeliling. Di sekitar kita banyak manusia-manusia yang membutuhkan belas kasihan. Banyak orang-orang, banyak jiwa-jiwa yang memerlukan belas kasihan. Tuhan Yesus sendiri berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kalau sekedar membagi-bagi bakteri, membagi-bagi sembako, membagi-bagi bantuan sosial, ya, gereja itu sangat menjadi teladan dalam hal itu. Tetapi kalau kita hanya membagi-bagi bantuan sosial, kita tidak mencari jiwa.
Tuhan Yesus bilang, tuaian banyak, pekerja sedikit. Kita harus mencari jiwa, jangan hanya sekedar memberikan sembako. Matius 28 ayat 19, ingat, pergilah, Tuhan Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ingat 1 Korintus 9 ayat 16, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, kata Rasul Paulus. Biarlah kalimat ini juga menjadi kalimat kita. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku kalau aku tidak menyampaikan kepada orang yang menerima beras dariku. Aku tidak bilang sama dia, hei, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosamu. Tuhan Yesus mati bagimu supaya engkau bisa diampuni. Di dalam Yesus ada keselamatan. Celakalah aku kalau aku cuma kasih minyak goreng, kasih gula, kasih teh, kasih ikan, kasih telur, tapi aku tidak kasih Yesus kepada sesamaku. Kita harus memiliki belas kasihan kudus. Belas kasihan kudus, belas kasihan terhadap jiwa yang terhilang. Artinya apa, Bapak Ibu? Adalah meletakkan diri kita, harta kita, doa kita, di mana hati Tuhan berada. Hati Tuhan ada di mana? Hati Tuhan ada pada jiwa manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita meletakkan diri kita di mana hati Tuhan berada. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita meletakkan harta kita di mana hati Tuhan berada. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita meletakkan, mengarahkan doa-doa kita di mana hati Tuhan berada. Dengan menjadi duta, jadilah saksi Kristus di tempat pekerjaan kita, di tempat studi kita untuk anak-anak muda, di dalam pergaulan kita, jadilah saksi Kristus. Jangan cuma menjadi karyawan yang baik. Jangan cuma menjadi pekerja yang baik, tapi jadilah Kristus. Pekerjaanmu adalah ladang misi. Studimu adalah ladang misi. Kehidupanmu bertetangga adalah ladang misi. Biarlah orang melihat Kristus di dalam dirimu. Biarlah orang mendengar engkau memperkatakan Kristus. Bukan memperkatakan gosip, memperkatakan kutuk, memperkatakan penghakiman. Perkatakan Kristus. Masalah dunia ini bukan dunia ini gelap. Dunia ini jahat. Masalah dunia ini adalah ketika orang Kristen bisu, tidak bersaksi tentang Kristus. Ketika terang tidak menyala, ketika lilin tidak menyala, lilinnya padam. Itu masalah dunia saat ini. Letakkan harta kita di mana hati Tuhan berada. Dengan uang kita, dukung pekerjaan misi. Para misionaris membutuhkan dana. Pekerjaan penjangkauan membutuhkan dana. Saya dulu waktu di dulu waktu di Bandung ada seorang pemuda di gereja. Jadi ya memang dia bersemangat begitu ya untuk pekerjaan misi. Jadi di kosnya itu ada satu celengan yang besar. Agak sedikit menodong sih dia. Ada satu celengan yang besar, dia taruh di kamar kosnya. Semua orang yang masuk ke dalam kamarnya, semua teman yang masuk ke kamarnya, sebelum keluar dari kamarnya, harus memasukkan 100 rupiah ke dalam celengan itu. Celengan itu, kemudian itu saya bilang, kenapa kamu buat begitu? Ya Kak, itu buat ini, buat persembahan misi katanya gitu. Bapak Ibu, sejarah gereja menceritakan kepada kita bagaimana Nommensen melayani di Tanah Batak sebagai duta Kristus.
Saya ingat sekali dosen sejarah gereja kami pada waktu itu menceritakan bagaimana gereja di Jerman mendukung beliau. Setiap orang di gereja itu punya celengan. Setiap hari mereka mengisi celengan itu ya, dengan satuan mata uang yang paling kecil, katakanlah 100 rupiah. Jadi setiap hari 100 rupiah masuk celengan. Dan itu dikumpulkan untuk mendukung pekerjaan misi. Hasil dari pekerjaan misi, no mention adalah ya, Bapak Gembala kita ini orang Batak, iya kan? Beliau tidak akan ada di sini untuk melayani saudara dan saya kalau no mention tidak melayani di tanah Batak. No mention tidak akan bisa terus melayani di tanah Batak kalau jemaat di Jerman tidak mendukung dengan dana mereka. Taruhlah harta kita di mana hati Tuhan berada. Karena itu adalah investasi yang kekal. Dibawa sampai kekekalan, dibawa sampai ke surga. Arahkanlah doa-doa kita terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Doakan jiwa-jiwa yang terhilang, doakan tetanggamu kiri kanan, doakan tetanggamu satu RT. Beberapa tahun yang lalu, di dalam masa Advent, saya memberikan tantangan ini kepada jemaat. Setiap hari selama masa Advent, doakan tetanggamu, doakan setiap rumah tetanggamu. Satu hari satu tetangga, satu hari satu rumah. Rumah bapak ini, bapak itu, ibu ini, ibu itu, saudara ini, saudara itu, doakan mereka yang belum kenal Yesus. Doa kita itu harus mendoakan jiwa-jiwa yang terhilang. Doa kita jangan hanya terbatas untuk kepentingan diri kita sendiri. Kesembuhan kita, keluarga kita, anak-anak kita, keberhasilan, kesuksesan, terima kasih, doa makan, doa mau tidur, doa di perjalanan, ya. Doakan jiwa-jiwa yang terhilang. Itu doa yang pasti dikabulkan oleh Tuhan. Itu langsung berdentang itu doa itu di surga. Ya. Belas kasihan. Mulai dari Yerusalem. Praktikkan belas kasih dari Yerusalem. Yerusalem ini kita bisa katakan apa? Keluarga inti. Dari Yerusalem hingga ke ujung-ujung bumi. Nggak usah lihat jauh-jauh, lihat di dalam rumah kita sendiri dulu. Keluarga inti. Ya, tunjukkan, praktikkan belas kasihan kita di rumah kita. Mulai dari rumah kita. Yang hari-hari kita lihat. Pagi kita bangun pagi, kita lihat dia, lihat mereka. Malam mau tidur yang kita lihat dia. Kita lihat mereka, siapa? Keluarga kita. Praktekkan belas kasihan. Mulai dari Yerusalem, dari dalam keluarga kita. Keluar hingga ke ujung-ujung bumi. Kolose 3:12, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Murah hatilah kepada saudaramu, rendah hatilah kepada keluargamu, lemah lembut kepada orang tuamu. Ya. Lemah lembut kepada orang tua. Kalau dipanggil orang tua, menyaut, iya ma, iya pak, ya. Lemah lembut. Jangan dipanggil mama, dipanggil bapak. Apa sih mama ini manggil-manggil aja? Nah, iya kan? Ribut sekali sih, bapak ini manggil-manggil terus, ya kan? Loh kok kita tuh lemah lembut sama orang luar, di dalam rumah kita enggak lemah lembut, enggak sabar. Alah, kamu nyuci piringnya aja kok kayak gini sih, gitu. Iya kan? Aduh, saudara, keluarga Kristen kita, haleluya, ya, kita harus menunjukkan, mempraktikkan belas kasihan. Yudas 22:23, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang bimbang, selamatkanlah mereka yang ada dalam ketakutan, dan tariklah mereka dari api, dan bencilah pakaian yang dicemari oleh kedagingan. Ya, belas kasihan itu kepada orangnya. Dosanya dibenci, orangnya jangan. Ya, perbuatan salahnya dibenci, orangnya jangan. Orangnya harus dikasihi. Ya, seperti itulah Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Beberapa hal praktis, saudara, yang bisa kita praktekkan.
ya dengan menggunakan panduan bahasa kasih. Bahasa kasih itu ada 5, pelayanan, pemberian, sentuhan, waktu berkualitas, perkataan afirmasi. Pelayanan, ya, menolong saudara kita menyelesaikan tugasnya, ya. Kalau kita lihat adik kita, kakak kita udah nyapu, biar aku yang ngepel ya, gitu ya. Kita tolong dia selesaikan tugasnya. Kita lihat saudara kita lagi sibuk kerjain tugas kuliah. Wah, tahu nih tugas dia nih buang sampah, kita yang buang sampahnya, gitu ya. Pelayanan, tunjukkan saling melayani, ya, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Pemberian, ya, itu bahasa kasih juga. Misalnya mendonasikan buku atau mainan, ya. Pada waktu gempa Jogja tahun 2006 itu banyak yang mengungsi di Stadion Maguwo. Lalu saya ajak anak-anak untuk mengumpulkan buku-buku mereka yang mereka sudah tidak baca lagi, mainan-mainan mereka yang sudah mereka tidak main lagi. Lalu kami pergi ke Stadion Maguwo, kita kasih ke anak-anak. Karena yang ngasih sembako kan udah banyak, ngasih baju layak pakai udah banyak. Anak-anak ini kita kasih buku dulu, ya, buku-buku cerita, Donald Bebek, Bobo dulu itu ya, anak-anakku suka membaca buku-buku itu, mereka udah tidak baca lagi, kita bawa ke sana, berikan, ya, donasikan, ya. Di dalam masa Advent ini banyak sekali tips-tips untuk melakukan pemberian-pemberian. Misalnya setiap hari dalam masa Advent sediakan 1 kotak, saudara ajak satu anak-anak atau keluarga mau taruh apa di situ. Ini untuk siapa? Untuk anak-anak. Hari ini taruh spidol, besok taruh pensil, besok taruh penghapus, misalnya, besok taruh buku gambar, nanti kemudian pada hari Natal bisa bawa kasih kepada yang anak-anak yang kita tuju, misalnya seperti itu. Ya. Atau mau mendonasikan makanan atau sembako, hari ini naruh teh, besok naruh minyak goreng, besok naruh beras 1 kilo, 2 kilo, begitu ya. Dikumpulkan selama masa Advent, pada hari Natal kita bisa berikan kepada orang yang membutuhkan. Pemberian adalah hal praktis, menunjukkan belas kasihan dengan bahasa kasih, sentuhan, memijat, ya, memijat. Ya. Jangan cuman Bapak yang minta dipijit gitu ya kan. Coba Bapak pijit anak. Terbalik ini ya. Kalau orang Asia itu kan orang tua selalu dilayani. Coba kita sebagai orang tua kita layani. Ya, anak kita. Ya. Kita pijit juga dia, aduh kesian mama punya anak ini sudah capek kuliah begitu ya. Pijit dia misalnya. Dengan sentuhan. Ya. Waktu berkualitas, memberikan waktu yang berkualitas, mendengarkan dengan perhatian. Ya. Sejak zaman handphone ini kita kan selalu berkumpul. Kumpul, duduk sama-sama tapi tidak saling mendengarkan, tidak saling melihat. Duduk sama-sama tapi sama-sama pegang handphone. Anaknya datang, "Ma, aku tadi di ngene-ngene, mamanya di handphone." Ya. Tapi tidak memberikan eye contact, tidak melihat kepada yang berbicara. Nanti udah habis bicara, tadi kamu ngomong apa? Gitu. Akhirnya kesel kan anaknya. Waktu berkualitas, bermain bersama. Nah, kita orang tua ini kebanyakan apa? Nyuruh-nyuruh anak aja gitu ya. Kapan kita bermain bersama anak? Main catur sama anak, main halma sama anak, misalnya gitu. Main teka-teki gitu ya kan? Atau apa, berdoa bersama. Beberapa hal praktis dengan perkataan afirmasi. Ucapkan kata-kata pujian. Aduh, mama bangga sekali sama kamu. Kalimat positif, ucapkan kalimat positif. Ya. Kebiasaan kita apa? Kita malah membanding-bandingkan, ya kan? Kamu ini kayak gitu aja nggak bisa tuh anaknya Bu ini. Bisa tuh, IP-nya segini-segini, kamu tuh aduh minta ampun deh bikin pusing mama aja gitu. Apakah kalimat-kalimat seperti itu yang kita ucapkan di dalam rumah kita? Itu bukan kalimat positif, apalagi kalimat berbelas kasihan. Ya. Ucapkan kalimat penghargaan, aduh cantik sekali bajumu ini sama kamu.
cantik sekali sendalmu. Aduh, rambutmu bagus sekali kalau diikat seperti itu, gitu ya. Kata-kata afirmasi, ya. Itu akan menunjukkan hati kasih kita yang kita miliki untuk orang lain. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat ini hanya satu contoh saja, Bapak Ibu bisa lihat di internet ya, di Google ya, ada kalender Advent seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh saja, 24 contoh perbuatan kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam masa Advent, di dalam bulan Desember. Tapi ya tentu hendaknya tidak hanya pada bulan Desember ya, dalam keseharian hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri perenungan kita dengan kita mau menaikkan pujian ini. Sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh belas kasihan. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan dan sebagai doa kita, kerinduan kita, keinginan kita, supaya kita menjadi orang yang berbelas kasihan. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kita ulangi sekali lagi. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Silakan Bapak Pendeta untuk mengakhiri dengan doa respon dan doa syafaat. Baik, apakah ada yang ingin didoakan? Ada pokok doa yang khusus ingin didoakan? Oke, kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini boleh mendengar firman-Mu dan boleh belajar dari Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang menghendaki belas kasihan. Bukan kurban, bukan persembahan, bukan terutama pemberian-pemberian, tetapi hati yang dipenuhi dengan belas kasihan, melihat begitu banyak orang yang menderita, yang sakit, yang terhilang, yang dilupakan, yang mengalami depresi,
yang ada di sekelilingnya. Dan kami juga boleh melihat itu, begitu banyak orang yang berada dalam kebutuhan, berkekurangan yang ada di sekitar kami. Kami menyadari tangan kami terlalu pendek untuk bisa menjangkau dan menolong mereka. Tapi Tuhan, ketika Engkau memberikan kami belas kasihan, maka Tuhan sendiri yang akan menolong kami untuk sedikit yang bisa kami bagikan, boleh memberikan manfaat yang besar bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk di mana bulan ini adalah bulan di mana gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan memperingati perayaan Natal di seluruh dunia. Kami berdoa supaya Tuhan mengaruniakan dengan keamanan, dengan kedamaian. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau melindungi gereja-gerejamu, anak-anakmu dari aksi-aksi teror, dari kekerasan-kekerasan yang mungkin akan terjadi atau direncanakan oleh pihak-pihak tertentu. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu bagi gerejamu. Kami juga mau berdoa, memohonkan berkat-Mu bagi aparat keamanan, secara khusus bagi kepolisian, di mana mereka masih saja terus mengalami serangan-serangan teror yang keji. Engkau melindungi ya Tuhan, aparat kepolisian dimanapun di seluruh Indonesia. Tuhan menjagai mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk bisa mengungkap kasus-kasus terorisme yang terjadi. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk beberapa polisi yang terluka, bahkan ada yang tewas. Tuhan kiranya menyembuhkan yang terluka dengan sempurna, dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan dari anggota kepolisian yang tewas, supaya Tuhan juga menghiburkan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, berilah hikmat, dan tolonglah agar dapat memimpin negara ini dengan baik dan bijaksana. Kami juga mau berdoa untuk perdamaian dunia, supaya perang antara Rusia dan Ukraina dapat segera berhenti. Karuniakanlah damai-Mu Tuhan di antara mereka, di antara kedua bangsa ini, bahkan di antara para pemimpinnya. Begitu juga ya Tuhan, supaya ada perdamaian antara bangsa Israel dengan bangsa Arab Palestina. Tuhan kasihani mereka, karena mereka masih terus membenci sampai hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan mengaruniakan roh perdamaian bagi bangsa kami yang juga sangat majemuk, terdiri dari begitu banyak suku, dan juga kepentingan-kepentingan yang berbeda. Tuhan tolong supaya bangsa ini tetap bersatu, dan tetap dapat jalani kehidupan sesama anak bangsa di dalam perdamaian. Kami mau berdoa Tuhan bagi setiap anggota keluarga kami, dimanapun berada, Tuhan memberkati. Yang bekerja, berkatilah pekerjaannya, tambah-tambahkanlah ya Tuhan, supaya semakin berhasil, semakin maju pekerjaan kami. Apapun yang kami pegang, boleh menghasilkan buah. Kami berdoa bagi semua anak-anak kami dalam masa studi mereka, khususnya mungkin hari-hari ini, mereka sedang menjalani ujian-ujian. Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk orang tua kami dalam masa tua mereka. Berikanlah kesehatan,
berikanlah damai sejahtera. Dan biarlah mereka juga tetap boleh melayani Engkau, bahkan pada masa tua mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan memasuki minggu yang baru di hadapan kita. Mari kita akan kembali memuji Tuhan sebelum kita menerima berkat. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk kehidupan kita melalui pujian berikut ini. Tuhan, pimpin anak-Mu agar tidak tersesat. Tuhan, pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan, pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan, pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.
Mari kita bersaat teduh. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Shalom buat kita semua.